keperluan keluar sebentar tadi. Ya, sebentar, saya setup dulu. Kita mulai kelasnya jam 7.45 bener ya, harusnya ya. Tapi kayaknya Google Meet yang setup kecepatan 15 menit ya. Kalau nggak salah tuh jadinya saya buat 7.30 ya kayaknya. Mungkin bakal saya update deh. Supaya nggak panik. Bentar ya. Sebelum ini kelasnya siapa ya? Oh, Bu Mia ya, oke. Oh gitu. Ini dengan Bu Mia sudah selesai belum ya? Belum. Oh gitu. Ya nggak apa-apa kalau misalnya memang masih ada kelasnya Bu Mia, saya dimulai jam 8 juga nggak apa-apa sih. Ya maksudnya ke depan kalau memang masih ada kelasnya Bu Mia, nggak apa-apa masuknya nanti jam 8 nggak apa-apa. Toh juga saya biasa kalau pas malam gini saya biasanya di rumah ya, jadi nyantai aja gitu kalau saya mah. Bentar ya, bentar. Oh ya, terkait dengan ini juga, terkait dengan perkuliahan, kayaknya akan lebih menarik kalau minggu depan itu kita adakan kelasnya offline di kampus. Tapi di sini ada berapa orang ya? Kita total ada berapa orang sih sebentar ya? 17 di ya? Weekend atau di hari yang sama ya? Kayaknya harus di weekend ya kalau di kampus itu. Bukan di hari yang sama ya, tapi di weekend gitu. Sama kayak dulu dengan Pak Bambang ya, kan dulu pernah ada kelas digital system yang lab, itu yang di hari Sabtu ya. Tapi kita ada 17 orang ya. Sebentar, 17 orang. Ya kayaknya walaupun agak padat mungkin masih bisa sih di kampus ya. Walaupun agak padat gitu. Ya mungkin bisa sih. Kalau ya. diadainnya siang bisa nggak sih? Ya saya ikut aja kalau misalnya maunya siang, kita bisa siang juga gitu, jam 1 misalnya kan. Iya, jam 1 jam. Setuju nggak yang lain kira-kira? Jadi kelas ini sekedar proposal ya, jadi seandainya kelas intro to microprocessor and microcontroller ini untuk minggu depan, hanya untuk minggu depan ya, minggu berikutnya lagi mungkin kita bisa pakai simulasi sesekali aja. Jadi saya cuma ingin ajak Anda untuk yang seperti itu hanya sesekali aja, supaya nggak bosan ya, nggak cuma melihat simulasi gitu. Karena ada beberapa hal yang nggak bisa dilihat di simulasi itu dengan jelas gitu ya. Lebih baik memang kalau kita gunakan langsung hands on gitu. Tapi begitu Anda sudah dapat handle tentang barang aslinya, kita bisa lakukan menggunakan simulasi lab. Tapi nanti begitu kita mau menggunakan sensor yang kebetulan tidak ada di simulasi, ya berarti kita akan adakan lab lagi gitu. Jadi sifatnya sesekali aja kita akan adakan yang hands on offline gitu. Oke, yang lain kira-kira gimana? Kalau minggu depan kelasnya itu kita geser ke hari Sabtu jam 1 siang. Ada yang tidak bisa? Mungkin akan kita adakan hybrid ya. Bagi yang tidak bisa mungkin bisa kita buat hybrid. Jadi akan saya buat Google Meet. Untuk minggu depan itu kan saya mungkin pakai Google Meet yang sama, tapi saya geser waktunya untuk minggu depan itu yang saya ganti. Di Google Calendar itu kan saya ganti waktunya. Jadi bagi yang memang tidak bisa hadir, bisa online, tapi tentunya ada beberapa yang akan kurang ya, karena Anda tidak ada di tempat, mungkin nggak bisa melihat sesuatu secara langsung. Karena saya berencana juga akan menunjukkan pada Anda menggunakan osiloskop ya. Jadi supaya lebih jelas
apa sih maksudnya kalau kita memprogram seperti ini, sebenarnya apa sih yang dilakukan dalam konteks nyatanya itu seperti apa. Dan itu kalau disimulasi agak kurang bisa terlihat ya, jadi lebih baik di offline. Lalu nanti ada troubleshooting, ya, kalau misalnya ada permasalahan, dan ini permasalahan yang sering terjadi, makanya kalau offline itu kita bisa pelajari gimana troubleshootingnya. Nggak sulit kok, tapi sebaiknya memang harus on the spot gitu. Gitu ya. Ada yang tidak bisa kira-kira minggu depan? Bisa semua? Durasinya 2 jam juga saya. Iya, Sampai sama. jam 3 berarti. Ya, lebih kurang segitu. Gak apa. Oke, kalau memang oke semua, saya akan ganti di Google Calendar khusus untuk minggu depan ya. Saya akan kasih announcement kayak gini seminggu sebelum saya merencanakan kegiatan lab itu ya. Dan akan kita lakukan secara hybrid selalu. Jadi ya, sebentar. Bisa ganti ke tanggal 27 jam 1 siang. Ya, kira-kira 2 jam. Repeat, save. Sebentar. Oh sorry, nggak bisa ya dia. Ya mungkin nanti saya setup sedemikian sehingga kita masih bisa pakai link yang sama lah ya. Kalau saya update kayak begini, dia nggak bisa ternyata. Sekarang tanggal, oh sorry, kita mau Januari ya. Kalau nggak diupdate, kita join pakai link yang sama kan nggak masalah sih. Iya bisa juga sih, bisa juga. Kalau Anda nyimpan linknya gitu, jadi mungkin saya balikan ke jadwal normal aja nih. Tapi nanti bisa pakai link yang sama gitu ya. Gak apa-apa. Oke, 745. Ya kita pakai link yang sama ya. Link yang sama aja. Oke. Jadi nanti bisa Anda buka aja linknya itu. Oke, gak apa. Karena itu cuma reminder aja sih, nanti kan kalau di Google Calendar gitu. Oke, gitu ya. Jadi minggu depan kelas yang malam itu nggak ada, kita geser ke hari Sabtu siang. Kalau hadir semua, kita lihat apakah nanti memungkinkan di satu lab ya. Kalau enggak ya nanti kita cari tempat lah yang agak luas ya, melekar juga nggak apa-apa ya. Apa kayak duduk gitu juga nggak apa-apa gitu. Ya. Oke. Itu kira-kira pengumumannya untuk minggu depan. Nah hari ini, malam ini, saya akan hanya menggunakan Tinkercad aja untuk memperkenalkan ya, karena hanya sedikit konsep-konsep tentang programming dan hardware dari microcontroller sendiri, terutama Arduino ya. Karena terutama bagi Anda yang memang programmingnya pertama kali belajar programming itu di kelas saya di Intro to Programming, berarti kan Anda tahunya programming menggunakan Python ya. Sementara programming untuk Arduino itu dia basisnya adalah C atau C++. Jadi agak berbeda gitu. Tapi bagi Anda yang mungkin pengalaman programming di Java atau di C# ya, atau di C atau bahkan kayak MATLAB ya, mungkin agak familiar dengan sintaksnya di Arduino. Tapi bagi yang baru belajar programming di kelas Intro to Programming mungkin butuh saya kenalkan lagi sedikit ya. Oke.
Oke, minggu lalu kita sudah sampai ya tentang serial communication ini ya. Tentang perbedaan antara microcontroller dengan microprosesor gitu ya. Kalau saya nggak salah ingat. Hari ini kita akan fokus di Arduino board ya. Nah, yang akan kita gunakan itu kita gunakan Arduino Uno ini. Ya. Jadi Arduino itu ada banyak ya, ada Uno, ada Nano, ada Mega, ada Arduino Mini, ada Lilypad. Yang terbaru itu adalah Uno R3, ya Uno R3 Wi-Fi, lalu ada Uno R3 R4 R3. Yang baru rilis tahun lalu tuh di bulan Agustus ya, itu Arduino R4 Wi-Fi dengan Arduino R4 Minima ya. Itu harganya masih cukup tinggi. Dan untuk minggu depan sebenarnya kalau Anda punya Arduino sendiri bisa dibawa, tapi Anda tidak harus punya ya. Jadi di lab itu ada beberapa yang bisa kita pakai ya. Jadi Anda tidak perlu membeli dulu kalau memang belum mau atau belum bisa ya. Gitu. Nah, untuk Arduino ini dia itu ada dua jenis ya. Ada Arduino yang sifatnya DIP, ini dual inline package ya, DIP. Ada Arduino yang sifatnya itu SMD ya. Jadi kalau saya cari Arduino R3 SMD, dia bentuknya seperti ini. Ya. Jadi chip utama itu ada di sini. Jadi ini adalah yang microprosesornya. Inilah microcontroller AVR-nya tuh di sini, yang utamanya. Ya. Kalau saya biasanya kalau beli Arduino itu belinya yang di IP kayak gini ya. Nah inilah AVR-nya itu adalah ini. Jadi yang kita bahas minggu lalu, yang agak kompleks ya, yang di sini. Nah ini yang ada komponen ADC-nya, ada timer, ada UART, ada memorinya, ada RAM-nya segala macam. Itu semua terkandung di dalam satu chip ini. Satu IC ini. Oke. Selebihnya ini hanya sekedar pelengkap. Sebagai contoh, kalau saya tidak salah ingat, dua kapasitor yang gede ini adalah bagian dari regulator ya, regulator tegangan. Jadi supaya untuk menjaga tegangan 5 volt yang ada di pin 5 volt ini, nanti Anda akan bisa lihat, itu dia memang benar-benar 5 volt. Dan menjaga supaya nggak ada fluktuasi tegangan di port ini. Ya. Untuk yang ini, saya lupa ya IC apa ini ya. Tapi yang ini ada osilator, ini yang kristal untuk provide sinyal clock bagi si Arduino. Lalu ini ada pin-pin untuk serial communication, ya kalau misalnya Anda mau gunakan serial communication yang lain ya, bisa digunakan itu. Tapi nanti kita akan bahas detail tentang I/O portnya ini. Nah, jadi kita nggak akan menggunakan yang pin-pin mail ini ya, nggak akan kita gunakan untuk di mata kuliah ini, kita yang sederhana aja dulu. Tapi yang terpenting lagi itu adalah power ya, ini ada dua power, jadi ada USB dan ada barrel jack ini. Ya. Nah, satu hal yang perlu saya garis bawahi dan mungkin Anda perlu catat ya, hati-hati ketika Anda mau memberikan power ke Arduino ini selain dari lewat USB. Kalau Anda lewat USB, tegangan yang diberikan itu antara sekitar 4,9 sampai 5, sekian. Dan itu masih dalam range yang acceptable. Yang bahaya adalah kalau misalnya Anda gunakan barrel jack ini, tapi over voltage. Jadi sebaiknya Anda cari tahu berapa tegangan maksimum untuk Arduino. Ya. Jadi Arduino voltage rating. Nah, biasanya Arduino Uno itu dia recommended-nya antara 7 sampai 12. Limitnya itu sampai 20. Tapi saran saya janganlah lebih dari 12 kalau bisa. Ya. Sebisa mungkin di batas 12. Tapi kalau memang harus ya sebenarnya bisa secara teknis bisa sampai 20 ya, tapi ya kenapa kita mau gambling ya. Jadi sebaiknya pertahankan di 7 sampai 12 volt. Dan ketika Anda mau memberikan tegangan ketika Anda mau powering up dari Arduino ini, pastikan baterai Anda gunakan tuh lebih dari 5 volt ya. Di sini dia bilang minimal 7 volt. Ya. 6 volt sebenarnya bisa ya, sebenarnya bisa 6 volt. Tapi di sini yang disarankan itu supaya dia supaya dia lebih stabil, lebih akurat, disarankan antara sekitar 7 volt. Jadi jangan
berikan tenaga ke Arduino itu dengan tenaganya kurang dari 5 volt. Karena untuk setiap pin digital, logika high atau logika 1 dari pin digital itu adalah 5 volt by default. Oke, jadi hati-hati di situ. Jadi jangan terlalu tinggi, tapi jangan juga terlalu rendah. Itu kalau Anda menggunakan barrel jack ini, atau di sini ada nanti namanya V-in ya, ada pin V-in. Mungkin saya tunjukkan sedikit. Ini mohon maaf kalau saya agak ngacak-ngacak ya lecture-nya itu, jadi nggak semuanya ada di slide. Karena saya juga mau Anda terbiasa untuk mencari googling seperti ini ya. Jadi karena nggak selalu Anda bisa akses informasi yang sifatnya langsung terkumpul di satu tempat ya. Jadi saran saya ketika Anda menggunakan board apapun, Anda menggunakan ESP, Anda mau menggunakan Raspberry, cari tahu dulu tegangan recommended-nya itu berapa. Ya. Nah, cara lain untuk Arduino itu dihidupkan itu adalah menggunakan pin V-in ini ya. Jadi pin V-in ini bisa untuk memberikan tenaga ke Arduino ini. Oke. Jadi contoh. Kadang-kadang terjadi kasus kayak gini. Saya mau mengambil arusnya itu, tenaganya itu, sumber tenaga itu dari dinding ya, wall socket. Ya, aduh, lama banget ya. Jadi dari wall socket itu kan tegangannya AC ya, AC dan itu tinggi ya 220 gitu. Typically 220 ya, AC 220. Jadi biasanya yang mau kita lakukan kan seperti ini. Jadi ini adalah wall socket. Lalu dari wall socket ini mungkin Anda mau masukkan ke regulator. Ya. Jadi ada regulator. Nah, kebetulan mungkin regulatornya ini ya. Ini masuk ke regulator. Regulator ini outputnya itu bukan menggunakan power jack. Sorry, ini saya masih kedengaran suaranya nggak ya? Masih oke. Ini berarti bit papernya ya. Ini jadi masalah. Jadi kadang-kadang kalau misalnya Anda menggunakan regulator, outputnya itu ya berupa kabel aja gitu ya. Jadi bukan barrel jack. Jadi Anda bisa koneksikan itu ke barrel jack. Jadi di sini 220 volt AC, ya, 220 volt AC. Ya, sorry. Oh enggak. Lalu di sini keluarnya itu misalnya ya 5 volt DC ya jadinya. 5 volt DC. Ini regulator. Jadi kalau misalnya output yang 5 volt DC ini mau Anda gunakan untuk Arduino, ada dua cara. Anda bisa koneksikan ini ke barrel jack itu ya, colokan yang tahu ya bentuknya, dia itu axial cable ya, bentuknya mirip kayak axial cable gitu. Dan itu sebenarnya ada tersedia di pasaran. Tapi kalau misalnya Anda nggak mau, nah ini yang saya gunakan dulu di project mahasiswa, kita ngambil dari wall socket, tapi kita power up Arduino menggunakan regulator atau adaptor ya. Waktu itu kalau saya gunakannya adaptor. Ya, adaptor. Dan 5 volt ini bisa dimasukkan ke V-in-nya Arduino. Ya, nah ini ke ground-nya. Gitu. Jadi ini alternatif lain ketika Anda punya adaptor atau regulator yang outputnya itu berupa kabel aja, tapi Anda mau menghidupkan Arduino itu menggunakan kabel output dari adaptor atau regulator itu ya. Anda bisa gunakan pin V-in ya. Jadi ada 3 cara ya poweringnya ya. Bisa menggunakan USB, bisa menggunakan barrel jack-nya ini, jadi bisa gunakan USB, bisa gunakan barrel jack, bisa juga gunakan V-in. Itu terkait dengan powering up Arduino. Ada yang mau tanyakan tentang menghidupkan Arduino? Enggak ya? Nah, pin V ini sebenarnya ini juga akan saya tunjukkan minggu depan di lab ya. Karena kalau saya pakai di simulasi Tinkercad ini dia nggak kebaca. Jadi sebenarnya kalau misalnya Anda berikan power ya, untuk Arduino, V ini dia akan membaca power itu juga. Jadi Anda bisa, kalau misalnya Arduino itu
hidupkan menggunakan sumber baterai atau USB, Anda juga langsung bisa membaca tegangan yang diberikan ke Arduino tersebut lewat VIN ini. Mungkin minggu depan kita coba gitu ya di on-site. Oke. Lalu ya, yang ingin saya minta Anda untuk siapkan menjelang minggu depan itu adalah download Arduino IDE ya. Download dan install. Jadi kalau misalnya Anda pergi ke Arduino, Anda tinggal googling aja ya, Arduino IDE, ya IDE gini, silakan tinggal diklik ya websitenya, lalu pergi ke software, dan ini open source ya, Anda bisa free, secara free Anda bisa install ya. Jadi ini Arduino yang terbaru, Arduino IDE yang terbaru 221, ya. Silakan di download dan diinstal. Oke. Jangan nggak usah pakai yang nightly builds ya, itu yang belum stabil, jadi sebaiknya pakai yang itu. Oh sekarang ada Arduino PLC ya, oke. Interesting. Oke. Mungkin saya akan lihat itu. Tapi jangan pakai yang ini ya. Sudah banyak Arduino boards yang baru-baru itu bukan Arduino boardnya. Library yang baru-baru itu yang tidak support 1.8 lagi. Jadi sebaiknya gunakan 2.2. Walaupun sebenarnya sisi nyebelin dari 2.2 ini dia lebih berat daripada 1.8. Ya, tapi ya apa boleh buat ya, kita ikut aja. Mereka update IDE-nya ya, kita ngikut aja gitu. Oke. Itu jadi ini akan kita bahas minggu depan mungkin ketika kita pegang Arduino aslinya ya, untuk yang bagian ini. Jadi saya akan skip. Nah, sekarang ada yang mau tanyakan dulu nggak sebelum masuk ke berikutnya? Belum ada sih. Belum ya. Nah, di Arduino, di banyak Arduino tipe apapun ya, entah itu Nano, Mega, atau Uno gitu ya, itu ada 3 kelompok besar pin. Pertama yang di sebelah kiri ini adalah power pins namanya. Jadi berkaitan dengan menghidupkan Arduino. Jadi ada pin 5 volt, ada pin 3,3 volt. Mungkin lebih jelas kalau saya pakai yang di simulasi tadi ya. Jadi pin yang di sini, nah ini Anda bisa ada power ya, ada power, tulisannya huruf besar ya. Di sini ada beberapa pin. Ya. Pin di sini sebagian besar itu berguna sebagai input. Dalam artian Anda kita membaca dari sini gitu. Jadi pin 5 volt ini ketika Anda berikan sumber yang sesuai untuk Arduino ini, pin 5 volt ini akan memberikan tegangan sebesar 5 volt. Ya, kadang-kadang dia nggak pas di 5 volt ya, 4,9 atau 5,1 gitu. Tapi dia stabil lah, lebih kurang. Ya, karena dia akan melewati regulator ini. Ya, jadi dari sumber akan melewati regulator sebelum. Ketika Anda butuh menggunakan sensor, di mana Anda butuhkan VCC sebesar 5 volt, Anda nggak usah bingung ngambil 5 volt dari mana, bisa ambil dari Arduino-nya langsung. Lalu ada pin 3,3 volt. Ya, ini juga akan menyediakan tegangan 3,3 volt. Dan pin ini berguna untuk beberapa board ya, beberapa development board yang lain yang menggunakan 3,3 volt. Sebagai contoh, ESP8266 itu menggunakan 3,3 volt. Ya. Jadi bisa gunakan di sini untuk powernya. Jadi ada beberapa sensor, ada beberapa development board yang lain yang memang poweringnya itu menggunakan 3,3 volt. Ya. Lalu ada ground. Nah, di Arduino Uno itu ada beberapa ground ya, ada 3. Jadi ada ground yang di sini, di baris digital pin, tapi ada juga ground yang di bawah sini ada 2. Mau Anda gunakan yang manapun terserah antara 3 itu. Oke. Sama ya, mereka terkoneksi jadi satu jalur itu semua groundnya itu. Lalu di sini ada IORef. Ini saya sebenarnya nggak pernah gunakan ya, IORef. Dengan riset ini saya nggak pernah gunakan. IORef ini seingat saya ini berpengaruh terhadap preferensi tegangan yang digunakan untuk I/O pin. Jadi sebaiknya jangan digunakan kalau memang nggak terlalu tahu ya. Riset ini untuk mereset boardnya itu.
Selain reset di sini juga biasanya ada tombol reset fisik ya di sini. Di atas, kiri atas nih tombol reset fisik. Jadi ketika Anda misalnya Arduino itu Anda mau ulang eksekusi kodenya benar-benar dari awal, tinggal diklik, ditekan tombol reset ini sekali. Gitu. Oke, itu untuk tombol power. Ada yang mau tanyakan? Enggak ya? Ada? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut. Lalu di sini, di bagian atas ini ada, mungkin bawah dulu ya. Di bawah ini ada pin digital. Pin analog ya, pin analog. Simbolnya itu adalah A0 sampai A5 kalau di Arduino Uno. Kalau di Mega beda lagi, tapi ada A-nya di depan. Pin analog ini gunanya itu adalah untuk membaca sinyal analog. Jadi kalau Anda punya sebuah sensor, di mana sensor itu menggunakan sinyal analog, ya output dari sensor itu berupa sinyal analog, maka bisa dimasukkan ke pin ini. Apa beda analog dengan digital? Ada yang tahu? Kalau kita ngomongin sinyal, apa bedanya sinyal analog dengan sinyal digital? Mungkin kalau analog berasal dari gelombang alam, kalau digital logika 0101. Ya, betul ya. Jadi analog itu dia nilainya bukan cuma ada 2 aja gitu. Kalau digital dia cuma punya ada 2 nilai, 0 atau 1. Ya. Tapi analog itu dia punya nilainya bisa bervariasi, ada banyak. Tapi satu yang Anda harus hati-hati, ya. Yang Anda baca di sini, ketika Anda misalnya saya punya sensor ya, sensor itu sensor analog, misalnya LDR. LDR itu kan bukan long distance relationship ya. LDR itu adalah light dependent resistor, jadi kita bisa membaca tegangan berdasar pada LDR itu yang bisa bervariasi tergantung terhadap kondisi cahaya di sekitar resistor itu. Jadi ketika di sekitar resistor itu dia terang, ya banyak cahaya, maka resistansinya berkurang. Ketika intensitas cahaya di sekitar resistor itu rendah, agak gelap, maka resistansi dari resistor itu bertambah. Nah, misalnya saya punya LDR itu, lalu saya hubungkan ke pin ini. Dan anggaplah, saya setup sirkuitnya, kita akan bahas ini minggu depan mungkin. Saya setup sirkuitnya sedemikian sehingga keluaran dari rangkaian saya itu antara 0 sampai 5 volt. Ya kan, kalau resistansi berubah, bisa kita buat sedemikian sehingga berpengaruh kepada tegangan ya. Ya kalau arusnya konstan, resistansinya berubah, berarti tegangan pasti berubah ya, dari hukum Ohm. Jadi misalnya saya setup sehingga ketika kondisi cahaya itu sangat terang, itu 0 volt, ketika kondisi cahaya itu benar-benar gelap, itu 5 volt. Nah, lalu saya hubungkan ke analog ini, ya, ke salah satu pin ini. Jangan harap Anda bisa membaca data dalam bentuk tegangan. Jadi, misalnya, tegangan dari rangkaian tadi itu adalah 2,5 volt, yang Anda baca di analog pin ini, ketika Anda baca di programnya, itu tidak akan menjadi 2,5. Tapi 512. Gitu. Ya. Jadi, yang perlu Anda harus hati-hati ketika menggunakan analog pin itu ada analog in ya. Analog in pada Arduino, ya, itu dia membaca sinyal, membaca data Kalau yang original itu berada kalau sinyalnya berada itu adalah antara 0 sampai misal 5 volt, ya. Jadi maksimum itu 5 volt. Oke. Maka analog in-nya, jadi yang terbaca di dalam program itu bukan 0 sampai 5 volt, tapi adalah angka antara 0 sampai 1023. Jadi 5 volt, ya, tegangan 5 volt yang Anda berikan ke analog in
itu terbaca sebagai 1023. Jadi Anda tidak akan membaca nanti 5 gitu, enggak. Ya, terbaca 1023. Jadi ketika Anda mau translate ini ke dalam tegangan, ya berarti tinggal Anda gunakan apa sih kalau dulu SD belajarnya kalau misalnya ada proporsi gitu ya. Jadi kalau 0 itu berarti 512 itu berapa ya, separuhnya kan. Berarti itulah 2,5 volt. Ya? Convert. Ya kayak gitulah. Pokoknya kita konversi ya, kita convert dia ke 5 volt kalau memang mau bacaannya dalam bentuk tegangan. Jadi sebenarnya namanya ini agak menipu ya. Di Arduino board dan banyak development boards yang lain, kita itu tidak bisa membaca sinyal analog secara langsung. Jadi yang bisa kita lakukan itu adalah membacanya itu tetap dalam nilai diskrit. Ya, BTW ini nilainya diskrit ya, dalam artian Anda tidak akan dapat bilangan berkoma di sini. Ya, jadi ya nanti saya akan coba perbaiki tulisan saya tadi. Jadi yang Anda bisa baca itu cuma 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 1023. Jadi bilangan bulat ya. Jadi lebih tepatnya mungkin ini saya tulisnya adalah 0, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 1023. Gitu. Jadi dia seperti semi analog gitu ya yang dibacanya. Dan ini mungkin kita akan juga bahas nanti. Kita akan coba beberapa sensor yang efeknya seperti ini. Oke. Gitu ya. Nah, digital di sisi lain, oke, sini ada yang mau masuk. Di sini Anda bisa lihat ini ada pin analog ya, ada 6 ya, ada 6 pin. Di sisi lain di seberangnya itu ada pin digital. Mungkin saya mulai dari atas sini ya. RF ini adalah analog ref. Ini dia berguna untuk mengganti referensi untuk sinyal analog. Dalam artian gini, by default secara pada dasarnya Arduino board itu menggunakan ADC, analog to digital converter, untuk pin analognya ini, ya, di mana dia menggunakan referensi 5 volt. Dalam artian, nilai tertinggi dari ADC-nya itu 1023 itu merepresentasikan 5 volt. Dan itu Anda bisa ubah di sini menggunakan RF ini. Jadi misalnya saya mau ADC saya, analog to digital converternya itu menggunakan referensi 3,3 volt. Nah, itu bisa di sini. Tinggal masukkan 3,3 volt di sini. Ya, tapi di banyak aplikasi kita sebenarnya nggak pakai yang seperti itu ya. Biasanya kita biarin aja ADC-nya pakai ADC yang default parameternya. Kalau ada ground tadi sudah saya bahas. Lalu ada pin 13, 12, dan seterusnya. Pin 13, 12, dan seterusnya ini adalah pin digital. Apa itu pin digital? Pin digital itu adalah pin yang hanya bisa membaca 2 state. Jadi dia bukan membaca 0 sampai 5 volt. Ya. Kalau kita ngomongin pin digital, yang dibaca itu adalah 0 atau 5 volt. Dan 0 itu direpresentasikan oleh low. 5 volt itu direpresentasikan sebagai logika high di Arduino. Jadi kalau Anda misalnya punya sebuah sensor yang bacaan sensornya itu cuma punya 2 state ya, low atau high, atau pokoknya punya 2 state lah. Nah, Anda bisa gunakan digital pin untuk membaca state dari sensor tersebut. Contohnya apa? Ada bisa pikiran nggak? Benda apa yang cuma punya 2 state di elektronik? Push button. Ya, push button, switch, ya, Delay ya. relay, gitu ya. Jadi digital ini bisa digunakan untuk
benar-benar seperti itu ya. Atau bahkan kalau misalnya nanti kita coba ketika kita menggunakan LDR, kita juga bisa menggunakan digital untuk LDR ya. Jadi ketimbang kita membaca nilai tegangannya itu secara analog, kita bisa secara digital. Kalau secara digital berarti nilai antara 0 sampai 512 itu dianggap sebagai 0. Lebih tinggi dari 512 itu dianggap 1. Biasanya kayak gitu. Atau high. Ya. Nah, satu hal lagi yang Anda perlu bedakan, ini kalau Anda perhatikan, analog saya tulisnya analog in. Digital itu saya tulisnya hanya digital. Kenapa? Karena berbeda dengan analog in, pin digital itu bisa digunakan sebagai input maupun output. Jadi, Anda tidak hanya, kalau analog in dia kan hanya membaca ya, cuma membaca nilai analog. Kita tidak bisa memberikan tegangan ke analog ini, atau minimal tidak disarankan untuk melakukan itu. Tapi untuk pin digital, itu kita bisa membaca dari pin itu, atau memberikan nilai, atau memberikan tegangan ke pin itu. Ya, jadi bisa input ataupun output. Nah, mungkin Anda bertanya-tanya, kalau gitu analog out di mana gitu ya? Kan ada digital, ada analog in. Digital ini bisa untuk in atau out ya. Jadi ada digital in, ada digital out. Bisa dua-duanya gitu. Jadi pin 8 misalnya, pin 8 itu kan digital ya. Pin 8 ini digital. Ini bisa kita fungsikan dia sebagai input atau bisa kita fungsikan sebagai output. Kita bisa membaca tegangan yang dimasukkan ke pin ini atau kita bisa setting tegangan untuk pin ini. Nah, mungkin Anda jadi bertanya, kalau gitu analog out-nya mana gitu? Jadi kalau misalnya Anda mau memberikan sinyal analog, di mana gitu? Nah, di sini analog out itu berada di pin yang disebut sebagai PWM. PWM itu adalah pulse width modulation, ya, modulasi lebar pulsa, ya, PWM. Nah, PWM pin itu di mana? PWM pin itu berada di pin digital. Bedanya adalah dia ada tanda tilde kayak gini, ada apa kayak garis menari ya gini ya. Jadi kayak ada apa sih simbolnya, simbol tilde kalau saya nyebutnya ya. Jadi ini pin PWM sebelah sini. Jadi dia berfungsi dua ya. Anda bisa gunakan dia sebagai pin digital biasa atau Anda bisa gunakan sebagai pin PWM. Lalu ada pin 10 itu juga pin PWM, bisa gunakan baik sebagai digital ataupun PWM. 9 juga sama, 6 juga sama, 5 juga sama, 3 juga sama, seperti itu. Kalau yang tidak ada squiggly line kayak gini, tidak ada tanda tilde gini, berarti dia hanya bisa digunakan sebagai pin digital. Sampai situ ada yang mau tanyakan nggak? Agak panjang saya ngejelasinnya. Yang power tadi itu kan ada GND sama VIN itu dia output apa in gitu? Yang mana? Sorry, suaranya nggak kurang jelas. Belum dari power Dari power. bawah itu kan ada bulan sama VIN. VIN-nya itu dia out apa in? Bisa dua-duanya. Jadi Anda bisa membaca tegangan yang diberikan kepada yang Anda gunakan untuk Arduino ini. Kalau misalnya Anda baca nilai VIN, tapi bukan lewat program ya, bukan lewat program. Tapi Anda bisa misalnya pakai multimeter, Anda bisa baca tegangannya berapa. Dalam artian gini, kalau misalnya ada suatu tegangan, ada suatu alat butuh tegangan, ya, sementara alat itu tidak ada akses tegangan langsung gitu ya. Jadi misalnya tegangannya mengambil dari Arduino ini, ya bisa hubungkan alat tersebut ke VIN. Ya, dengan catatan power rating dari alat itu ya tidak menarik arus lebih dari 40 mA untuk Arduino ini. Ya, jadi itu bisa. Oke, gitu ya. Nah, dan juga yang tadi saya bilang, kalau misalnya Anda tidak punya akses ke USB untuk menghidupkan Arduino ini, dan Anda tidak punya akses menggunakan barrel jack ini, tidak ada akses untuk baterai untuk Arduino ini, ya Anda bisa hubungkan ke VIN aja powernya gitu. Jadi untuk menghidupkan Arduino menggunakan VIN juga bisa. Gitu. Ada lagi? Nggak ada ya? Sorry, Kalau ada, ya silakan.
Kalau VIN kan itu positif berarti ya? Harus positifnya. Betul. Kalau negatifnya itu masuk ke Ke ground. Oh, ke ground. Ke ground. Jadi kalau misalnya Anda mau menghidupkan Arduino ini menggunakan VIN, ya berarti positif dari sumber tegangan itu masuk ke VIN, negatifnya masuk ke ground. Sama dengan kalau misalnya Anda mau menghidupkan alat tertentu ya, misalnya, tapi walaupun saya jarang menggunakan seperti itu, Anda mau gunakan positifnya masuk ke VIN, negatifnya masuk ke ground gitu misalnya. Jadi nanti tegangan VIN ini akan mengikuti apa tegangan sumber dari Arduino ini. Ada lagi? Sama nanti ketika Anda mau menggunakan VCC ya. Biasanya kalau kita punya sensor atau kita punya kayak servo atau semacamnya ya, mungkin VCC-nya mau Anda gunakan ke 5 volt. Nah, ground-nya mana? Pin ground-nya ya masukkan ke ground-nya Arduino. Gitu. Jadi beda tegangan antara pin 5 volt ini terhadap Arduino itu adalah 5 volt. Intinya gitulah ya. Ya antara 5 volt dengan ground ini beda potensialnya itu adalah 5 volt nanti. Kalau Arduino hidup ya, kalau Arduino nggak hidup ya no. Ada lagi yang lain? Kalau ada mau bertanya? Mohon maaf Pak. Ya, kalau silakan. untuk IORF sama PIN itu apa Pak? IORF itu saya sendiri belum pernah pakai ya, bahkan kalau saya cari penjelasannya itu agak, dia tuh untuk referensi input output, dia untuk ngubah, ya ini kan, voltage reference untuk microcontroller operates ya. Eksternal kalau nggak salah Sir. Iya untuk eksternal dia mirip dengan RF. Bedanya kalau RF itu untuk ADC-nya, kalau IORF itu untuk I/O-nya, untuk pin input output-nya itu, ya kan ya? Untuk set ini ya. Nah ini kan, ya ini misalnya ya. Jadi IORF itu sebenarnya kan tadi saya bilang ya, kalau misalnya by default Arduino itu menggunakan logika high itu adalah 5 volt. Ya. Logika low itu adalah 0 volt. Jadi itu adalah kayak semacam referensi untuk semua board ya di dalam Arduino itu. Tapi kalau jadi ketika Arduino itu dihidupkan, sebenarnya yang terjadi itu adalah Arduino akan apply 5 volt ya, ke pin ini. Ya, kalau Arduino 2 Milanov itu dia akan memberikan 3,3 volt. Jadi Anda mengirim sinyal ke pin ini, dia sebenarnya nggak ngelakuin apa-apa. Makanya ini kayaknya nggak ada yang pernah ngebahas ya, karena sebenarnya nggak bisa kita otak-atik ya, nggak bakal ngasih apa-apa. Kita cuma bisa baca dari sini, tapi kita nggak bisa ngirim sinyal ke situ. Kalau RF itu untuk volt ya. Jadi dikonversi dari 0 sampai 5 volt, dikonversi jadi 1023. Dan itu menggunakan referensi 5 volt. Nah, jadi kita bisa ubah referensi itu menjadi yang lain. Misalnya kalau pakai 3,3 volt, range-nya nanti berubah, bukan lagi 0 sampai 1023 gitu. Tapi yang lain, nanti bisa dihitung sebenarnya referensi. Kalau referensi, jadi kalau misalnya kayak 2,5 volt, di Arduino yang default, ketika dibaca di pin analog, itu kebacanya 512. Tapi tegangan yang sama, kalau Anda ganti RF-nya tuh ke nilai yang lain, tegangan yang lain, maka bukan lagi 512 kebacanya yang lain. Karena apa? Referensi untuk ADC untuk menghasilkan angka analognya itu sudah berubah referensinya kalau Anda ubah nilai RF-nya itu. Tapi secara ringkas sebenarnya dalam banyak implementasi RF dengan IORF dan yang ini itu nggak pernah digunakan. Ya ini untuk SDA, untuk SCL nih nanti kita akan bahas kalau kita ngomongin serial communication ya, pin SDA dengan clock ya, SCL. Gitu mungkin. Kalau mungkin ada yang saya salah info atau ada yang kurang mungkin bisa dilengkapi ya, silakan. Kalau yang 01 itu ke XRX itu. Nah, itu baru mau saya bahas sekarang. Tapi sebelum itu ada yang mau tanyakan dulu nggak? Karena tadi saya ngomongnya panjang lebar, saya takut
kebanyakan ngomong nanti malah nggak nangkep. Jadi kita bahas itu. Nanti saya bahas 01 nih. Ada yang mau tanyakan dulu? Berarti itu kalau yang di power yang antara PN sama 5 volt itu sama aja atau beda sih? Beda. 5 volt ini untuk output ya. Jadi intinya 5 volt ini dia akan memberikan 5 volt untuk sensor atau apapun, itu bisa pakai 5 volt ini. V-in sebenarnya Anda bisa aja ngambil VCC-nya bukan dari 5 volt tapi dari V-in. Tapi setahu saya V-in itu kalau nggak salah dia bypass regulatornya deh. Iya nggak sih? Oh, V-in pin. Kalau nggak salah dia bypass regulator, jadi yang kebaca di situ benar-benar nilai tegangan yang belum lewat regulator. Jadi kalau misalnya tegangannya berubah, ya dia bakal berubah juga gitu. Makanya biasanya V-in itu digunakan untuk powering up Arduino-nya. Ya nanti harus dicek lagi, saya udah agak lama nggak ngecek-ngecek yang seperti itu. Tapi intinya gini, kalau misalnya kalau misalnya di aplikasi Anda buat project ya, Anda butuh VCC 5 volt. Maka saran saya tetap gunakan yang 5 volt. Jangan gunakan yang V-in. Karena 5 volt ini lebih stabil. Sudah pasti dia nggak bakal berubah tegangannya gitu. Makanya V-in ini tujuan utamanya penggunaannya itu biasanya itu adalah untuk menghidupkan Arduino, bukan untuk mengambil tegangan dari Arduino, tapi justru untuk menghidupkan Arduino itu sendiri. Menjawab kira-kira Pak Ibo? Lebih ke arah ke power ini gitu kan. Kalau yang GMD 5 volt itu lebih ke arah dari Arduino keluar powernya gitu ya? Iya, 5 volt itu lebih ke untuk powering up sesuatu gitu. Misal ya, sebagai contoh, kalau misalnya saya punya misalnya servo. Ya. Servo, atau mungkin bukan yang ini ya. Di berbagai sensor ataupun sensor ataupun kayak aktuator kayak servo gini, biasanya ada pin powernya nih. Nah, power ini biasanya tuh dimasukkan ke 5 volt. Seperti itu. Lalu ada groundnya masuk ke ground. Gitu ya. Jadi 5 volt dengan ground gunanya itu adalah untuk powering up benda lain yang berada di luar board ini. Oke? Oke. Ada lagi yang lain? Enggak ya? Terakhir tentang digital pin yang perlu saya garis bawahi, tadi siapa yang bertanya tentang 0 dengan 1? 0 dengan 1, ya ini agak ngeselin, tapi apa boleh baut ya. 0 dengan 1 ini sebenarnya pin digital, tapi mirip dengan IORF, ya, mirip dengan IORF itu, pin digital ini sebenarnya digunakan untuk fungsionalitas internal dari Arduino-nya itu sendiri. Jadi ketika Arduino melakukan sesuatu, maka dia akan menggunakan pin digital 0 dengan 1 ini. Dia akan mengubah nilainya sesuai dengan keperluan. Nah, sesuatunya itu apa yang dilakukan? Itu adalah ketika terjadi komunikasi serial. Jadi ketika terjadi pengiriman data secara serial, terutama TX dengan RX ini digunakan untuk komunikasi UART ya. UART itu salah satunya itu adalah untuk USB. Jadi ketika Anda connect ini ke USB, kan bayangkan gini, ini Anda punya device Anda ya, project Anda gitu. Anda mau baca, misalnya ini ada sensor, terkoneksi ke Arduino. Lalu Arduino ini membaca, karena Anda kan upload program ke sini ya, lalu sensor ini akan membaca bacaan dari sensor yang terkoneksi ke Arduino ini sendiri. Tentunya, kan Arduino ini nggak punya display. Jadi ketika Anda mau membaca nilai itu, Arduino ini kan harus mengirim data lewat USB ini ke komputer. Ya kan? Nah, komunikasi itu menggunakan protokolnya adalah UART namanya. Dan
untuk komunikasi itu digunakan pin 0 dan 1. Arduino menggunakan pin 0 dan 1. Sama ketika melakukan uploading, dia juga melewati USB dan dia menggunakan pin 0 dan 1. Jadi TX itu adalah transmitter, RX itu adalah receiver. Nah, nanti ketika kita coba ya, misalnya kalau saya start simulation, saya mungkin buat kode, mungkin bisa buat ini misalnya. Ketika saya start simulation, nggak kelihatan. Sebenarnya kalau di benda nyatanya, makanya ini simulasi terbatas ya. Kalau ketika kita lakukan di barang nyatanya minggu depan, itu nanti akan Anda lihat ketika kita upload program ke board ini, lampu TX dengan RX ini akan berkedip-kedip. Ya, jadi dia, saya lupa apakah TX dengan RX-nya dua-duanya berkedip ya, atau cuma RX-nya aja ya. Jadi dia menandakan dia sedang bekerja melakukan komunikasi dengan komputer kita. Lalu ketika Anda lakukan serial monitor, jadi Anda tampilkan bacaan dari Arduino itu, data dari Arduino itu ke layar komputer, ini juga akan, TX ini terutama dia akan berkedip juga nanti. Ya, jadi TX dengan RX ini terhubung dengan mekanisme komunikasi serial via USB atau komunikasi serial lain yang menggunakan UART ya. Tapi setahu saya cuma USB ya kalau di Arduino, kalau saya nggak salah ingat. Intinya adalah saran saya sebisa mungkin hindari penggunaan pin 0 dan pin 1 itu. Karena tadi dia berkaitan erat dengan komunikasi dengan laptop atau komputer Anda sendiri. Jadi takutnya ketika Anda hubungkan itu ke motor ya, misalnya Anda hubungkan ke motor. Anggaplah pin sinyalnya Anda masukin ke TX misalnya. TX gitu. Ketika Anda cuma sekedar mau membaca dari, misalnya Anda punya sensor di pin 8, lalu Anda mau baca data dari pin 8 itu. Lah bisa jadi nanti motor Anda tiba-tiba bergerak sendiri gitu. Kenapa? Ya karena Arduino akan mengubah nilai pin 1 itu. Kenapa dia diubah? Ya karena Anda mau membaca dari Arduino. Jadi butuh komunikasi serial. Gitu ya. Jadi sebisa mungkin, kalau memang Anda masih mau menggunakan serial communication, hindari penggunaan digital 0 dan digital 1. Silakan gunakan yang lain. Dan kalau misalnya Anda pin digitalnya nggak cukup, Anda butuh lebih, misalnya Anda punya banyak device yang mau dioperasikan, sebaiknya konsiderasi untuk penggunaan board yang lebih besar. Contohnya itu Arduino Mega. Di sini ada nggak Mega ya? Mega. Oops, sorry. Update one. Mega. Oh, nggak ada. Di sini nggak ada Arduino Mega, nggak ada. Nggak ada, cuma Arduino Uno R3 adanya. Gitu ya. Ya, itu sedikit tentang hardware dari pin-nya. Ada yang mau tanyakan? Setelah ini kita akan bahas software-nya. Oh, mungkin ada ketinggalan dua hal ya. Di sini ada LED, biasanya ada LED on. Kalau misalnya Arduino Anda ketika dihubungkan ke USB, itu LED ini nggak menyala, nggak hidup, kemungkinan ada yang salah ya. Antara USB Anda itu tidak bisa memberikan power yang cukup, atau memang board Arduino Anda ini tidak bisa menerima power itu. Jadi dia nggak bisa hidup. Jadi ini indikator kalau dia memang menerima tegangan yang dibutuhkan. Lalu di sini ada LED satu lagi, itu adalah L disebutnya. L ini adalah LED yang internal, terintegrasi internal dengan board Arduino. Gunanya apa? Gunanya ini adalah kalau misalnya Anda mau mencoba-coba di awal untuk menghidupkan, matikan LED, biasanya itu adalah kayak Hello World-nya Arduino. Ya, hidup matikan LED, blinking gitu ya. Dan LED ini terhubung secara internal ke pin nomor 13. Jadi pin nomor 13 itu terhubung secara internal ke LED internal ini.
Apakah itu berarti Anda tidak bisa menghubungkannya ke yang lain? Ya bisa juga sebenarnya. Anda mau hubungannya ke motor ya silakan, nggak apa-apa. Paling ketika Anda set ini sebagai high, ya LED ini nanti bakal hidup. Jadi selain Anda menghidupkan motor, LED juga bisa hidup gitu. Itu aja bedanya. Jadi silakan gunakan pin 13 ini. Hanya saja memang yang perlu Anda ketahui aja ya, bahwa kalau Anda mau menggunakan LED internal ini, onboard LED ini, maka Anda bisa kontrol LED ini menggunakan pin 13. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada. Tadi kan itu ada Yep. ada dia itu ada reset, RF sama DRF. Itu kalau untuk penggunaan kita mau yang di reset, cuma yang dari power pin itu gimana? Sorry gimana? Ada IORF, Ada reset, dan RF. IRF, reset, RF. Nah itu kalau untuk penggunaannya kita mau reset cara atau ini menggunakan fungsi resetnya itu untuk penggunaannya gimana? Setahu saya belum pernah saya belum pernah pakai ya. Reset pin itu bisa digunakan untuk mereset lewat program ya. Reset pin Arduino ya di sini. Jadi cuma saya lupa itu apakah dia aktif low atau aktif high ya. Sebentar ya. Reset. Nah ini ya dia bisa menggunakan reset pin. Jadi reset pin ini bisa dihubungkan ke misalnya ke pin berapa gitu ya, pin digital. Lalu nanti Anda bisa kontrol ya, Anda berikan tegangan tertentu ke reset pin ini gitu. Ya. Gitu. Ya. Jadi ini contohnya. Ya. Jadi perintahnya resetnya itu dari perintah kita dari si nya ya, atau yang digital outputnya itu ya? Iya itu bisa ya. Kalau misal kita langsung dikasih 5 volt itu bisa nggak bisa? Kasih 5 volt. Itu pun ada kalau yang digital nya itu kan digital output itu kan kalau pas logika 1 dia nilainya kan 5 volt ya. Kalau kita langsung dari 5 volt ke reset itu mungkin bisa fungsi jadi reset. Ya berarti ya tegangannya 5 volt terus bakal. Kalau disambungin sama push button dari 5 volt ke reset. Pin 5 volt itu dia selalu tegangannya itu 5 volt terhadap ground. Sorry ini mungkin suaranya nggak terlalu jelas ya, mungkin saya salah paham, tapi suaranya memang kurang jelas Pak Ibo. Iya. Nah, jadi gimana maksudnya? Jadi kalau kita mau menggunakan reset itu bisa dengan 5 volt, terus ada pas push button, terus ke reset itu saat push buttonnya kita pencet, dia langsung jadi reset gitu bisa. Bisa, tapi sebenarnya bukan pakai 5 volt ini ya, tapi misalnya gini, Anda bisa menggunakan push button Anda koneksikan misalnya ke pin 8. Ya. Lalu pin reset ini Anda hubungkan ke pin nomor 13, pin nomor 12. Jadi, Anda baca nilai dari push button di pin 8, lalu berdasarkan bacaan dari push button, Anda bisa menentukan apakah ini push button ditekan atau enggak. Kalau misalnya bacaannya misalnya ditekan, pakai if ya, kalau kebaca itu bacaannya ditekan, ya udah saya kirim tegangan 5 volt ke sini. Jadi set pin 12 ini sebagai high gitu. Artinya nanti pin resetnya juga high. Gitu. Jadi kalau langsung dikasih 5 volt juga berpengaruh nggak sih? Pengaruh, dia bakal 5 volt terus jadinya. Tapi maksudnya dari 5 voltnya itu nggak langsung reset, 5 volt dikasih push button dulu. Oh jangan. Jangan. 5 volt itu memang 5 volt itu memang bakal ke push button juga sih. Minggu depan kita akan coba pakai push button ya kalau sempat.
Konfigurasi untuk menggunakan push button itu biasanya kita harus menggunakan 5 volt, lalu ada satu resistor, lalu push button, lalu ada hubungan ke ground gitu. Jadi nanti bacaan dari push button itu, ya bacaan dari push button itu kalau nggak 5 volt ya 0. Ya. Jadi kebayang nggak kira-kira? Kasih power 5 volt dulu biar langsung ke Jadi ya biasanya tuh gini. Ya sebenarnya kita akan bahas menggunakan push button nanti ya. Push button itu kan ada 4 kaki gini ya. Gini. Ya. Push button yang 4 kaki ini biasanya gini ya. Dan biasanya tuh 2 kakinya itu terhubung secara internal. Jadi sebenarnya ini misalnya ini 2 ini terhubung, 2 ini terhubung. Lalu push buttonnya tuh ini tombolnya itu ya. Kalau ditekan maka dia akan menghubungkan kedua kaki ini. Ya. Akan terhubung gitu. Nah, jadi biasanya tuh di sini kita kasih 5 volt misalnya ya. Lalu di sini misalnya kita kasih ground. Ya. Misal di sini kita kasih resistor, lalu ini kasih ground. Lalu bacaan ini kita baca ke Arduino gitu. Konfigurasi nanti kita bahas lebih jelas lah ya nanti ya tentang push button. Saya punya diagram yang lebih rapi daripada ini. Tapi intinya adalah kita selalu menggunakan 5 volt dengan ground dari menggunakan push button itu, sehingga kalau kita ambil kaki dari push button itu kita baca ke digital pin akan membaca kalau nggak 5 ya 0, 5 volt, kalau nggak 5 volt ya 0 volt, atau kalau nggak high ya low gitu. Nah, bacaan itu yang bisa digunakan untuk menentukan apakah kita mau reset atau enggak. Dan ternyata di sini dia aktif low ya, jadi kalau mau mereset, justru kita harus set ini sebagai low gitu. Kebayang maksudnya, Pak Ibu? Iya. Harus nol. Iya, harus kirim low di sini. Jadi harus kirim low atau kirim 0. Oke? Ada lagi? Maaf Pak, saya agak awam. Mungkin push button itu sifatnya direct contact tanpa voltage sih Pak ya. Berarti jadi ketika ditekan kita akan mendeskripsi memberikan voltage yang akan dibaca oleh Arduino ini untuk proses selanjutnya gitu ya Pak ya. Betul. Oke. Jadi sebenarnya nggak harus push button Pak, berarti sensor magnetik itu bisa juga cepat. Bisa. Jadi sensor apapun itu bisa. Jadi mungkin kalau mau lihat, di mana saya nyimpannya ya konfigurasinya itu. Ya mungkin nanti terlalu makan waktu karena kita belum masuk ke push button, nanti akan kita bahas. Jadi untuk beberapa device ya yang seperti push button, tapi ini push button yang batangan ya, yang kayak gini nih, ini push button yang kayak gini ya. Ini dia tentunya dia nggak punya power ya, dengan dia nggak punya power dia harus dihubungkan ke pin, dan kita harus perhatikan mana pin ini yang terhubung internal ya, secara internal. Jadi menggunakan, kalau misalnya kita udah tahu pin mana yang terhubung ke secara internal, nanti kita bisa gunakan pin tertentu, kaki tertentu ya, untuk dihubungkan ke pinnya Arduino untuk dibaca gitu. Ya. Beda dengan kalau kita gunakan push button yang modul ya. Jadi push button modul itu dia jauh lebih sederhana, tapi ya sebenarnya kurang bisa. Nah ini kayak gini ya. Ini cuma punya 3 kaki dia. 1 kaki untuk VCC, 1 kaki untuk ground, 1 kaki untuk sinyal. Dan dia sudah punya resistor internal di sini. Tapi ya ini sangat mudah digunakan, tapi kurang terlihat implementasi apa yang sudah Anda pelajari di LCA sebenarnya. Karena bahkan ketika Anda menggunakan push button itu sendiri, push button yang kaki 4 itu, Anda harus paham tentang hukum Ohm dasar ya. Jadi ketika Anda punya ketika Anda punya 2 buah kutub dengan tegangan berbeda, kalau Anda tarik kalau Anda baca nilai tegangan di antara kedua kutub itu berapa di bacaannya gitu. Lalu apa yang harus dilakukan supaya bacaannya konstan ya. Itu ada teorinya gitu ya. Jadi lebih menarik kalau kita gunakan push button yang 4 kaki yang batangan itu. Ya, tapi nanti itu akan kita bahas lebih detail. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Silakan. Nah ini kalau bisa
Tinkercad, dia sudah kasih tahu mana yang terkoneksi ya. Jadi 1B dengan 2B ini terkoneksi kalau nggak salah. Coba saya buka multimeter. Lalu saya coba tegangan. Hambatan. Nah, ini dia terbuka open berarti ini ya. Antara dua kaki dia open ya. 1B dengan 2B ini open by default. Lalu kalau misalnya ke sini 1B dengan 1A dia close ya. Normally close. Jadi dia by default dia secara internal dia terhubung. Jadi 1B dengan 1A ini dia terhubung secara internal. 1B dengan 2B itu dia tidak terhubung by default ya. Dia ukurannya mega ohm. Jadi ini open circuit. Tapi ketika ini ditekan, maka dia jadi close gitu ya konsepnya. Gitu. Jadi menggunakan konsep itu kita bisa merancang tambahan resistor nanti harus taruh di mana, lalu bacaan untuk ke Arduino nanti harus di kaki yang mana, itu nanti bisa kita tentukan. Tapi itu nantilah. Oke, itu ada yang mau tanyakan lagi? Nggak ada ya? Oke, sekarang kita ngomongin software. Jadi itu hardware, saya kira udah cukup. Software. Jadi gini, ada beberapa hal yang Anda mungkin harus sedikit menyesuaikan diri ya, kalau Anda berangkat dari Python. Saya akan mulai dari variabel. Jadi bahasa pemrograman untuk Arduino itu berbeda dengan bahasa pemrograman Python ya. Jadi Arduino itu berbasis C dan C++ ya, yang sudah modifikasi. Jadi sintaksnya sangat berbeda dengan Python itu sendiri. Jadi mohon maaf, Anda mungkin agak bingung ya, kayak semester lalu belajar Python, semester ini nggak pakai Python, nanti di semester 5 Anda belajar OOP menggunakan Python lagi, belum lagi nanti ada MATLAB ya. Jadi ada begitu banyak bahasa pemrograman, mohon maaf diatur kayak gitu. Saya sebenarnya kalau boleh sebenarnya maunya OOP itu ya di semester 2 setelah semester 1, tapi ya kan Anda kuliahnya bukan cuma programming ya, jadi ada banyak hal lain yang harus didahulukan. Jadi terpaksa bergeser ke semester 5 OOP-nya. Jadi ya mohon maaf lah. Tapi ini juga menunjukkan pentingnya yang dulu saya selalu bilang di intro to programming ya, bahwa sintaks itu sebenarnya nggak terlalu penting. Yang penting itu adalah pemahaman logikanya. Karena kalau Anda terlalu terpaku dengan sintaks, ketika Anda dihadapkan kepada bahasa pemrograman yang berbeda, nanti bisa kalang kabut atau Anda bahkan ya udah angkat tangan, nggak mau gitu. Tapi kalau Anda dari awal sudah sadar bahwa beda bahasa pemrograman itu akan menyebabkan bedanya sintaks, bedanya aturan, ya mungkin Anda bakal lebih legowo ya mengikuti. Makanya saya nggak pernah larang mahasiswa saya, bahkan untuk yang kelas pagi, untuk buka Google ketika ujian programming. Kenapa? Ya karena saya nggak mau mereka menghafal sintaks. Jadi silakan Anda cari sintaks-sintaks yang Anda lupa gitu, atau modul-modul yang Anda lupa namanya, silakan. Poin utamanya programming bukan di situ. Dan itu bisa Anda lihat di sini, karena sintaks yang kita gunakan itu sangat-sangat berbeda. Kita mulai dari variabel. Sedikit review. Waktu itu saya menjelaskan sedikit tentang variabel di Python ya. Jadi di Python itu, kalau saya punya variabel X, ya, misal saya kodenya itu bentuknya seperti ini. Saya punya kode X sama dengan 5, gitu ya. Nah, yang dilakukan oleh Python itu adalah dia akan menempatkan angka 5 ini, dia tahu bahwa 5 itu integer. Maka, jadi Anda bisa bayangkannya seolah-olah, ini bukan sebenarnya tapi supaya lebih sederhana. Di dalam memori, itu sudah tersedia kayak slot-slot, ada kotak-kotak ya, untuk tipe data tertentu. Jadi ada kotak integer, ada kotak float, ada kotak string. Jadi ketika Anda buat di Python, program Python Anda X sama dengan 5, maka Python mengenali bahwa 5 itu adalah integer, maka dia akan dimasukkan ke kotaknya si integer. Lalu X-nya itu gimana? Nah, X-nya itu disimpan di tempat yang lain, dan yang terjadi ketika Anda menulis
X sama dengan 5 itu adalah Anda seperti memberikan pointer, ya bukan pointer ya, bahasanya itu agak beda mungkin. Anda seperti merujuk ke kotak ini. Makanya ketika Anda lakukan misalnya, ketika Anda ubah di bawah kodenya Anda ubah X sama dengan S misalnya, ya, di mana S itu adalah string kan, pakai tanda petik. Anda bisa lakukan ini karena Python tahu bahwa ini adalah string, maka dia akan simpan S itu di kotak string. Seperti ini. Lalu tinggal mengubah arah tanda panahnya ini itu ke string. Gitu. Maka kalau di Python kita punya variabel awalnya itu adalah 5. Kita punya variabel itu adalah integer awalnya, lalu kita gunakan variabel yang sama untuk tipe data yang berbeda, itu bisa. Karena beginilah mekanismenya, lebih kurang. Nah, bedanya di kalau misalnya C, C++, dan kawan-kawan, itu dia sedikit berbeda. Di mana variabel itu, jadi dia tidak menyimpan variabel dan isi variabel itu di tempat yang berbeda. Ya, jadi dia kayak cuma memberikan label pada kotak. Jadi yang dilakukan di C itulah seperti ini. C dan kawan-kawan itu ketika kita membuat suatu variabel, kita harus memberitahu kotaknya itu kotak apa dulu. Jadi dia benar-benar strict, variabel yang masuk ke dalam kotak itu harus sesuai dengan nama kotaknya. Jadi ketika Anda mau membuat variabel, harus kasih tahu dulu tipe kotaknya apa. Jadi Anda bilang mungkin, oke, saya mau buat kotak integer misalnya. Oke, silakan kata C kan. Boleh. Ya. Lalu Anda buat integernya itu Anda isi dengan variabel 5 misalnya. Oke, silakan gitu. Ya, dan ini Anda kasih nama X gitu. Dan X itu sekarang bukan lagi dia terpisah dari box ini, tapi dia sudah menyatu. Jadi Anda seperti memberikan label ke box ini. Ini adalah X labelnya. Nah, kenapa kan misalnya kasih label X ini dia berpengaruh? Karena ketika Anda mau ubah 5 ini jadi misalnya S, ngamuk. Ya, compilernya ngamuk. Ya. Nggak mau dia. Loh, kamu bilang ini kotaknya kotak integer, kenapa kamu isi dengan string? Ya. X ini sudah merupakan label dari kotak integer ini, kenapa kamu kasih string? Nggak boleh gitu. Jadi nggak boleh seperti ini. Jadi bedanya di situ ya. Ada dua hal yang mendasar yang berbeda ketika kita mendeklarasikan suatu variabel di C, C++, Java, C#, ya. Yaitu adalah pertama, Anda ketika membuat variabel harus mendeklarasikan tipe variabelnya dulu. Kedua, setelah Anda mendeklarasikan tipe variabel untuk variabel tersebut, maka hanya data dengan tipe data variabel tersebut yang bisa dimasukkan ke situ. Jadi tidak bisa kayak tadi awalnya integer, ubah jadi string, itu nggak bisa. Gitu, oke? Nah, jadi gimana caranya? Kalau secara sintaks ya, sintaksnya gimana kalau di C atau Arduino ya, karena Arduino kan berbasisnya C ya, C dan C++ lah. Gimana untuk mendeklarasikan seperti ini? Jadi pertama harus tipe datanya dulu, integer, lalu nama variabel X, lalu kalau mau kita isi, ya ingat ini nggak boleh isi S ya, karena kita udah bilang kotaknya ini kotak integer, jadi misalnya 5 gitu. Ya. Jadi di sini ada integer X, lalu kalau misalnya mau langsung kita isi, jadi namanya deklarasi variabel ya. Jadi namanya deklarasi variabel integer X. Atau yang ini kita bilang, saya mau buat kotak dengan tipe X, saya mau buat kotak dengan nama X dengan tipe integer. Gitu. Lalu kalau misalnya kita mau isi, ya ini namanya assignment ya. Kalau mau kita isi kotaknya ini, maka sintaksnya seperti ini.
Dan terakhir, ini adalah satu hal yang paling annoying dan saya yakin kalau misalnya Anda udah terbiasa dengan Python, mungkin beberapa kali Anda bakal kelupaan, karena saya juga bahkan, karena saya jarang coding di Arduino lagi, saya juga sering kelupaan. Di bahasa-bahasa yang seperti ini, Arduino, C, C++, Java, C#, dan kawan-kawan, setiap Anda membuat sebuah statement, kayak deklarasi variabel seperti ini, itu harus diakhiri dengan titik koma. Ini sebagai penentu atau penunjuk bahwa ini adalah akhir dari statement baris ini. Kalau di Python nggak perlu ya, tapi di C dan lain-lain itu harus. Nah, itu perbedaan antara bagaimana kita mendeklarasikan variabel antara Python dengan bahasa Arduino. Ya. Secara mendasar kayak gitu, mekanismenya bedanya seperti itu. Dari sini ada yang mau tanyakan dulu nggak? Sebelum kita lanjut. Ada? Nanti kita selesainya duluan aja ya, jam 9.30 ya mungkin. Jadi nggak saya kasih break. Jadi kita selesai 15 menit lebih awal aja. Ada yang mau tanyakan dulu nggak nih? Cukup jelas bedanya? Jadi ketika Anda berhadapan dengan bahasa pemrograman seperti ini, hati-hati ketika mendeklarasikan suatu variabel. Anda tidak bisa seperti Python, menggunakan nama variabel yang sama untuk tipe data yang berbeda. Itu nggak bisa. Ya, jadi kalau variabelnya adalah X, kalau misalnya Anda mau ubah, X misalnya sama dengan berapa gitu, ya harus integer lagi, misalnya sama dengan 6, itu boleh. Tapi Anda nggak bisa X sama dengan S, atau X sama dengan 5,3, itu nggak bisa. Gitu ya. Cukup jelas? Oke. Belum ada yang pingsan kan ya? Oke. Berikutnya, jadi memang mohon maaf nih agak banyak teori ya. Kita prakteknya minggu depan, yang benar-benar pakai alatnya gitu. Nanti akan Anda lihat ketika Anda buka Arduino IDE, struktur utamanya ketika Anda belum pernah melakukan, ketika Anda belum membuat program apapun ya, struktur utamanya di Arduino IDE itu, ya mungkin saya buka yang baru ya, New Sketch. Kira-kira akan terlihat seperti ini window-nya. Jadi ada setup, lalu ada loop. Nah, apa itu setup dengan loop? Nah, setup dengan loop di sini ini adalah fungsi sebenarnya. Jadi dia beda juga sintaksnya dengan Python. Jadi kalau misalnya di Python, fungsi di Python, sintaksnya itu adalah seperti berikut ya. Kalau misalnya Anda ingat ya, itu adalah def, lalu nama fungsi, lalu mungkin ada parameter dalam sini, kayak tanda kurung. Oke? Masih ingat ya, di Python? Jadi ini fungsi header ya. Ya, sintaks untuk fungsi header di Python itu seperti ini, def, nama fungsi, buka kurung, tutup kurung, di dalam kurung itu ada params-nya, lalu diakhiri dengan titik 2. Semoga belum lupa ya. Di C dan kawan-kawan, kok nggak bisa di copy ya? Ya udah kalau deh. Header fungsi ya, ini saya kebolak-balik bahasa Indonesianya, mohon maaf. Di Arduino dan C ya, sintaksnya itu agak berbeda. Sintaksnya adalah seperti ini. Jadi kalau misalnya Anda tertarik untuk belajar Java ya misalnya ya, sintaksnya seperti ini. Kalau Anda mau buat fungsi di Java ya, sintaksnya adalah pertama itu return type. Jadi lalu ada spasi, lalu nama fungsi, baru spasi tutup kurung, buka tutup kurung,
baru di sini parameternya. Oke. Nah, apa itu return type? Nah, jadi bedanya di sini. Di Python itu tidak ada namanya return type. Kalau misalnya Anda mau membuat return statement, ya udah tinggal tulis return bla 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 gitu ya. Karena di Python dia tidak terlalu peduli dengan tipe data variabel. Ya. Tapi karena bahasa-bahasa kayak C dan kawan-kawan itu sangat ketat mengenai tipe data, maka ketika kita membuat fungsi, harus dideklarasikan dulu di dalam header fungsinya itu, ini fungsi mau mengembalikan data dengan tipe apa. Kalau misalnya data ini akan mengembalikan, fungsi ini akan mengembalikan data dengan tipe integer, berarti Anda harus tulis int, spasi, nama fungsi, dan seterusnya. Oke, itu bedanya ya. Jadi kalau misalnya Anda membuat fungsi di C dan kawan-kawan, harus didahului, function header-nya itu harus didahului oleh tipe data yang akan dikembalikan. Nah, mungkin Anda bertanya, void itu apa? Nah, void itu adalah return type yang spesial, di mana dia merepresentasikan fakta bahwa fungsi ini tidak mengembalikan apapun. Karena kan seperti saya jelaskan dulu di intro to programming, kadang-kala kita ada fungsi yang tidak mengembalikan apapun, dia hanya mengerjakan sesuatu tapi tidak mengembalikan data. Nah, void itu merepresentasikan fungsi yang seperti itu, yang tidak mengembalikan data. Oke. Jadi ini void itu artinya dia tidak mengembalikan apa-apa, lalu setup dan loop. Oke. Ada yang mau tanyakan? Belum ada, Sir. Belum. Perbedaan selanjutnya ini banyak banget ya bedanya ya. Jadi memang agak ya Anda harus membiasakan ya, karena nanti Anda akan diperkenalkan dengan banyak bahasa pemrograman. Perbedaan berikutnya adalah, kalau Anda ingat di Python, saya selalu menekankan fungsi itu punya header dan punya body ya, punya badan. Dan untuk menyatakan badan dari suatu fungsi, Anda cukup melakukan indentasi badannya itu ke kanan dibandingkan header dari fungsinya itu sendiri. Di bahasa pemrograman lain, untuk merepresentasikan badan dari suatu fungsi, itu kita tidak menggunakan indentasi. Jadi indentasi itu tidak punya arti apapun, kecuali untuk mempermudah kita membaca program. Ya. Tidak punya arti apapun di bahasa-bahasa yang seperti ini. Lalu bagaimana kita menuliskan atau menunjukkan bahwa ini adalah badan dari suatu fungsi? Kita gunakan kurung kurawal kayak gini. Jadi tadi yang ini sebenarnya masih kurang lengkap. Yang sebenarnya itu harus diakhiri dengan, jadi sini adalah titik-titiknya adalah badannya, badan dari fungsi itu. Jadi diakhiri tutup kurung kurawal, tutup kurung kurawal ini, buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal. Jadi semua kode yang ada ditulis di dalam kurung kurawal ini itu adalah bagian atau badan dari fungsi yang kita definisikan. Oke, gitu. Dan di Arduino itu ada dua fungsi utama, ada setup dengan loop. Bedanya itu apa? Setup itu hanya akan dijalankan satu kali. Loop itu dia dijalankan berulang-ulang. Sebagai contoh, misal di sini saya punya, bayangkan di sini saya punya kode sebanyak 4 baris, ya, dari nomor 2 sampai nomor 6. 5 baris ya. Dari baris nomor 2, mungkin dari nomor 3 sampai nomor 6, 3, 4, 5, 6. Ketika Anda letakkan kode di dalam setup, artinya akan terjadilah sebagai berikut. Jalankan kode baris nomor 3, lalu setelah itu dijalankan, maka compiler dari Arduino ini akan menjalankan baris nomor 4. Setelah itu selesai dijalankan, akan lanjut ke nomor 5, lalu lanjut ke nomor 6. Setelah itu apa yang terjadi? Sudah selesai. Stop di situ. Itu kalau kita taruh di void setup. Bedanya dengan void loop seperti apa? Jadi misalnya saya punya kode dari baris 11 sampai baris 14, ya. Kalau saya punya kode dari baris 11 sampai baris 14, lalu saya jalankan, saya upload ya, maka ketika program itu mencapai fungsi loop ini, dia akan jalankan baris nomor 11,
Setelah selesai lanjut ke nomor 12, setelah itu lanjut ke nomor 13, lanjut ke nomor 14. Setelah 14 selesai gimana? Dia tidak selesai, tidak berhenti, tapi dia akan balik ke atas. Muter balik, eksekusi baris nomor 11 lagi. Jadi dia seperti memberikan infinite loop untuk kita. Dan di embedded system project, biasanya kita mau punya infinite loop gini ya, karena kan kita mau project kita tuh berjalan terus-menerus ya. Kayak kalau misalnya project itu saya taruh di suatu situs, ya di suatu tempat, ya tentunya kalau misalnya baterainya masih ada, saya mau dia tetap beroperasi kan. Saya nggak mau dia cuma jalan sekali habis itu sudah selesai kan gitu. Nggak mau seperti itu. Saya mau dia berjalan terus-menerus ya kan. Entah dia mengkoleksi data, entah dia melakukan aktuasi sesuatu gitu ya. Jadi kita mau dia berulang terus-menerus. Jadi biasanya kita letakkan program utama dari project kita itu dalam void loop ini. Gitu. Bisa dipahami kira-kira bedanya setup dengan loop? Jadi ketika Anda punya suatu bagian kode yang Anda cuma ingin jalankan satu kali, buat itu di setup. Tapi ketika Anda punya baris kode yang Anda mau lakukan berulang-ulang terus-menerus, maka letakkan itu di void loop. Apakah Anda hanya bisa menggunakan dua ini? Tidak. Anda bisa menambahkan fungsi-fungsi lain kalau diperlukan. Ya, tadi kayaknya ada yang mau tanyakan, silakan. Kalau ada? Iya Pak, mau nanya tadi, kalau misalkan void loop-nya lebih dari satu, misalkan di baris 16, kita ada void loop lagi, bisa Enggak, nggak bisa. Oh, ada sekali kan Pak? Boleh. Dia cuma ada satu. Dia cuma ada satu, bolehnya. Jadi hanya ada satu void loop. Kenapa? Karena dia infinite loop. Logikanya adalah gini. Kalau Anda punya satu infinite loop, kalau misalnya Anda punya dua infinite loop, lalu di satu waktu program Anda masuk ke infinite loop yang pertama. Apakah infinite loop kedua bakal dieksekusi? Ya nggak bakal kan, namanya juga infinite loop. Ya dia muter di loop yang pertama dong. Nggak bakal pernah nyampe ke loop yang kedua gitu. Oke? Jawab, kira-kira? Oke Pak. Ya, jadi jangan buat dua void loop. Ya. Saya bahkan nggak yakin deh boleh buat dua. Kayaknya bakal kalau misalnya saya verify ini gunanya adalah untuk ngecek ya, untuk ngecek apakah ada error atau enggak kodenya itu. Nah, dia ada error kan? Tuh. Redefinition of void loop. Jadi kita nggak bisa buat dua kali. Sama dengan setup ya, setup juga nggak bisa dua kali. Dan ini juga sebenarnya lebih karena di pemrograman ya, itu Anda tidak boleh mempunyai dua fungsi dengan nama yang sama persis. Itu nggak boleh. Ya kan? Karena dia nanti bingung. Dia mau ada akses itu seperti apa, yang mana gitu. Ya. Tapi sebenarnya kalau kayak di C++ atau Java gitu ya, Anda bisa punya dua buah fungsi yang namanya sama, tapi mungkin parameternya beda, itu boleh. Itu namanya polimorfisme ya. Nanti Anda akan pelajari itu kalau Anda ngambil mata kuliah OOP nanti di semester 5 ya, tentang polymorphism. Ya. Tapi kalau misalnya dia sama persis, dia nggak boleh. Jadi ini nggak boleh seperti ini. Jadi Anda tidak boleh punya dua fungsi yang sama persis dalam sebuah program. Itu nggak boleh. Karena nanti bingung, nih mau dikerjakan yang mana gitu. Oke. Kecuali ya kalau Anda ngomongin OOP, ya saya bikin pengucapan ini takutnya nanti ada protes ya, oh di OOP bisa Pak gitu. Ya bisa, di OOP bisa punya dua fungsi yang namanya sama persis, tapi satu ditaruh di level kelas, satu ditaruh di level objek. Nah itu bisa. Tapi nggak bisa di dua-duanya, pasti yang dijalankan cuma salah satu nanti. Gitu. Jadi nggak boleh di level yang sama, itu nggak boleh. Ada lagi mau tanyakan? Silakan. Slash dua kali itu komen Pak maksudnya Pak? Oh iya betul, saya lupa ngomong. Ya kalau di C ya // dua kali itu untuk komen. Ya kalau misalnya Anda mau buat komen yang lebih dari satu baris kan Anda nggak bisa buat seperti ini ya. Kalau saya tekan enter dia nanti error nih. Ya. Tapi kalau misalnya Anda mau buat komen yang lebih dari satu baris, misalnya Anda mau buat cerpen ya, itu bisa dibuat seperti ini. Jadi / asterisk, lalu Anda bisa ketik apapun, dilanjutkan di bawah, dilanjutkan di bawah, dilanjutkan di bawah itu boleh. Kalau udah puas, tutup dengan asterisk /. Itu namanya multi-line comment ya. Jadi Anda bisa buat komen yang berbaris-baris itu boleh. Oke.
Ada lagi? Enggak ya? Kalau nggak ada, saya akan, ya sebagai penutup mungkin, saya akan tunjukkan contoh ya, untuk kami menggunakan simulasi ini ya. Jadi misalnya, misalnya di sini, saya mau simple aja, saya mau menghidupkan LED ini. Jadi sekarang kalau kodenya kosong, ya, oh sorry, mungkin saya kosonginnya di sini ya, bukan saya terlalu sadis kosonginnya benar-benar semuanya saya hapus. Oke. Ngamuk ya, saya hapus semuanya. Oke. Nah, kalau saya lakukan seperti ini dia nggak ngapa-ngapain ya, nggak menarik ya, nggak ada ngapa-ngapain gitu. Jadi karena dia kosong kodenya, nggak ada apa-apa. Nah misalnya saya mau buat kode yang sederhana aja, saya mau menghidupkan LED. LED-nya mungkin saya nggak mau tambahin LED apa-apa. Mana sih? Saya mau menghidupkan LED yang ada di pin 13 ini, pin L ini. Nah, umumnya saya sarankan ya, ketika Anda mau menggunakan suatu pin, kasih nama pin itu. Ya, nama yang deskriptif, yang kira-kira bisa menunjukkan ini apa gitu ya. Jadi, nama itu kita nyatakan dalam bentuk variabel, nama variabel. Dan saran saya untuk di awal, buatlah variabel itu sebagai global variabel. Dalam artian itu adalah variabel yang bisa dilihat oleh semua fungsi. Ya, itu namanya global variabel ya. Nah, gimana cara membuat global variabel di Arduino? Sederhana aja, Anda cukup letakkan variabel tersebut di luar semua fungsi. Jadi kita punya void setup, itu dia dari baris 6 sampai baris 9, void loop dari 11 sampai 14. Jadi saya bisa taruh di luar. Dan biasanya yang paling ideal, yang paling ini aturan tak tertulis ya, kita letakkan semua deklarasi variabel yang global itu di bagian paling atas. Oke, gitu. Jadi kita akan deklarasi variabel. Nama variabel saya kasih LED pin misalnya, LED pin. Dan itu adalah ada di pin 13. Lalu ada koma. Nah, kurangnya di sini adalah tipe data, ya kan? Sudah ada nama variabel. Sorry, ini tulisannya kelihatan nggak ya? Kelihatan Pak. Kelihatan ya. Jadi kita udah ada nama variabel, lalu kita ada variabelnya sendiri, itu ada 13. BTW, 13 di sini, kalau Anda tulis 13, Arduino sudah tahu yang Anda maksud di sini adalah pin nomor 13 gitu ya. Jadi jangan khawatir kalau ini dianggap sebagai integer biasa gitu ya. Jangan khawatir ya. Jadi 13 itu maksudnya pin 13, 12 itu juga pin 12. Tapi Anda juga bisa menggunakan 13 itu sebagai angka biasa itu juga bisa. Dan tidak ada perubahan. Anda bisa tulis X sama dengan 12, X sama dengan 13, itu boleh aja. Tidak akan merusak Arduino itu sendiri ya. Jadi kita punya nama variabel, kita punya datanya, yang kurang adalah tipe data. Nah, di Arduino, semua I/O pin itu disimpan atau dikenal oleh Arduino itu dalam bentuk integer. Jadi ketika Anda mau menggunakan I/O pin, baik itu digital ataupun analog, maka Anda gunakan integer. Oke, jadi integer LED pin sama dengan 13. Titik koma jangan lupa. Oke, berikutnya di setup. Nanti akan Anda lihat beberapa kegunaan dari setup ini, tapi biasanya setup itu digunakan untuk preparation. Jadi kita mau setting up semuanya gitu. Dan itu biasanya dijalankan satu kali, sama kayak kalau Anda mau menyiapkan pesta, ya persiapan satu kali kan, nggak mungkin Anda lakukan berulang-ulang terus kapan pestanya dimulai gitu. Jadi setup itu seperti itu, jadi kita persiapkan dulu apa yang kita butuhkan di void setup. Salah satu guna paling umum di void setup itu adalah mempersiapkan tipe pin yang Anda gunakan. Jadi di Arduino, I/O pin itu ada 3 mode. Bisa input, bisa output, bisa input pull up. Kita akan bahas pin input pull up di lain hari. Input dengan output simple. Kalau Anda mau membaca dari suatu pin,
maka pin itu harus dideklarasikan sebagai input. Kalau Anda mau men-set atau Anda mau memberikan tegangan kepada suatu pin, maka pin tersebut harus sebagai output. Nah, pertanyaan saya, kalau saya mau hidupkan atau matikan LED yang terhubung ke pin 13, berarti pin 13 itu harus saya set sebagai output atau input? Output, Ya, Pak. karena kita kan mau kayak ngasih istilahnya kayak ngasih baterai lah, kasih tegangan ke 13 supaya lampunya hidup. Maka kita set LED pin ini sebagai output. Caranya gimana? Perintahnya adalah pin mode. Ya. M-nya gede, P-nya kecil ya. Jadi pin mode, lalu nama pinnya, dalam hal ini adalah LED pin, lalu jenisnya, modenya, output atau input. Dalam hal ini kita mau output. Minggu depan ketika kita ngomongin push button, nanti akan kita lihat kapan kita menggunakan input. Ya. Jadi pin mode, LED pin, output. Lalu di loop, apa yang kita lakukan? Kita cuma mau misalnya menghidupkan LED ini aja. Ya, jadi kita mau set tegangan di pin 13 itu 5 volt. Ya, kita cuma mau hidupkan aja. Maka perintahnya, karena kita cuma menghidupkan aja, jadi kita nggak peduli seberapa terang LED itu, ya, jadi kita hanya memberikan nilai high atau low ya, jadi cuma satu nilai aja. Cuma ada 2 kemungkinan aja maksud saya. Maka kita gunakan digital. Digital apa? Karena kita mau memberikan tegangan, maka kita gunakan digital write. Ya, jadi kayak menulis tegangan ke situ. Digital write apa? Nama LED-nya, nama pin-nya, lalu koma, high misalnya. Jadi ini maksudnya adalah kita memberikan tegangan 5 volt ke pin LED pin. Yaitulah pin 13. Dan ini ketika dijalankan, nanti Anda akan bisa lihat LED-nya akan hidup. Gitu. Oke. Dan sebaliknya, kalau Anda ini buat ini sebagai low, maka Anda bisa lihat dia mati. Gitu ya. Ada yang mau tanyakan habis itu? Output dan high itu harus huruf besar semua, Pak. Iya, harus huruf besar semua. Kemudian spasi sebelum dan sesudah sama dengan itu ngaruh nggak, Pak? Enggak pengaruh. Itu cuma supaya lebih gampang dibaca aja. Oke, Pak. Oke. Ada lagi yang lain? Yang di pin mode-nya itu besar kecilnya ngaruh ya, Ustaz? Ngaruh. Jadi ya inilah. Kalau di programming besar kecil huruf itu pengaruh ya. Jadi dia case sensitif. Jadi hati-hati. Oke. Ya sekali lagi kalau misalnya Anda lupa, misalnya Anda ingat ya perintah pin mode, tapi Anda nggak tahu mana besar mana kecilnya. Google aja tinggal. Ya klik pin mode Arduino, nanti muncul. Dia pakai mana yang huruf besar, mana yang huruf kecil. Oke. Ada lagi? Kalau ini Seth, pakai pre-processing bisa juga kan ya? Bisa. Pakai define. Oh, pakai define bisa. Nanti mungkin kita bahas tentang define itu ya. Define itu bedanya adalah kalau kita pakai define itu hanya dieksekusi pada compilation time. Ya, jadi ketika datanya di-compile. Tapi kalau kita buatnya seperti ini artinya dia ketika dia runtime. Jadi ketika ini berjalan, maka ini dieksekusi. Ya. Banyak orang yang lebih prefer menggunakan define karena itu lebih hemat resource ya, karena dia dieksekusinya ketika compile time bukan runtime. Tapi saya kira itu nantilah ngomongin masalah lebih baik menggunakan yang mana gitu ya. Ini yang lebih umum digunakan yang seperti ini ya, kan menggunakan define. Tapi kalau Anda mau menggunakan define juga nggak apa-apa. Nanti mungkin someday saya bisa kasih tahu tentang define gitu ya. Saya mungkin minta waktu sedikit ya, dikit aja. Terakhir sebagai penutup, mungkin kita mau buat ini lebih menarik. Saya mau lampunya kedap-kedip ya. Nah, jadi kalau kedap-kedip kan logikanya gampang ya. Namanya lampu itu kedap-kedip kan artinya kita hidupkan lampu itu. Bayangkan Anda megang saklar ya. Kalau Anda mau saklar di kamar Anda, lampu di kamar Anda kedap-kedip, Anda pegang saklar, hidupkan saklar itu, lalu Anda tunggu sekian detik ya. Misalnya cuma 1 detik itu, lalu Anda matikan saklar itu. Lalu Anda tunggu lagi, baru hidupkan lagi, kan gitu logikanya ya. Matikan, hidupkan, tunggu, matikan, tunggu gitu ya. Nah, tunggu itu, perintah yang paling mudah di Arduino itu adalah delay. Ya, ada delay microsecond ya. Kalau microsecond berarti dia delaynya dalam ukuran microsecond. Tapi kalau Anda gunakan perintah delay,
parameter di dalam sini, dalam tanda kurung ini, itu harus dalam millisecond. Jadi misalnya Anda mau ini hidup selama 1 detik, jadi kasih 1000. Lalu misalnya setelah itu saya mau matikan ini. Ya, jadi saya kasih low, lalu delay misalnya 1 detik juga, jadi dia hidup 1 detik, lalu mati selama 1 detik. Ya, gitu. Lalu setelah ini dieksekusi kemana lagi nanti? Ya bayangkan dia eksekusi satu persatu ya. Kodenya eksekusi ini, lalu compilernya eksekusi ini, eksekusi baris 14, eksekusi baris 15, 16, setelah itu kemana? Balik lagi ke 13, jadi dia balik lagi ke atas gitu. Ya. Jadi kita lihat hasilnya adalah seperti ini. Dia akan kedap-kedip selama setiap 1 detik. Gitu ya. Dan ini nggak harus sama ya. Jadi misalnya saya mau dia nyalanya lebih lama daripada matinya misalnya. Bisa aja saya ganti ini jadi 500. Ya. Anda bisa lihat perbedaannya gitu ya. Jadi lebih cepat, lebih sering dia hidup daripada, lebih lama dia hidup daripada dia mati. Oke. Ya. Dari saya mungkin itu aja untuk hari ini. Ya, ini adalah hal yang mungkin Anda akan lihat cukup banyak di perkuliahan ini. Saya nggak akan banyak menggunakan slide. Kita banyaknya diskusinya langsung ke kayak gini aja. Apalagi kalau misalnya nanti di lab, langsung coba, langsung lihat, dan kita langsung ngobrol di situ langsung. Ya, jadi nggak pakai slide, nggak terlalu banyak materi-materi itu. Oke. Dari saya mungkin itu aja. Saya sambil siapkan absensinya. Ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Sorry, mau nanya dikit, Sir. Ya. Itu tadi satuan yang buat millisecond Sorry, bisa diulangi sedikit? yang di program C++ nih, Sir. Nah, Ya. itu kan yang buat misalkan 1 detik itu kan tadi 1000. Nah, kalau seandainya mau bikin 30 detik, maksudnya satuannya itu pakai satuan apa ya, Sir? Ini kalau delay ini dia milidetik. Oh, milidetik. Oh, oke. 1000 tuh 1000 milidetik maksudnya. 500 berarti 500 milidetik. Kalau Anda mau 3 detik ya berarti 3000 gitu. Ya. Iya, Sir. Oke, ini absensinya mungkin saya share tab-nya itu aja. Silakan kalau ada yang mau sambil ngobrol, sambil absen, silakan, saya masih standby di sini. Mungkin saya kasih sampai jam 9.45 ya. Oke. Tapi kalau misalnya udah absen dan sudah tidak ada yang mau ditanyakan, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa minggu depan nggak ada kelas di malam hari. Kita akan adakan kelas di hari Sabtu jam 1 sore di lab elektro. Oke, akhir kata dari saya, terima kasih banyak. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa lagi Sabtu minggu depan. Terima kasih. Terima kasih, Sir. Terima kasih, Pak. Ya, saya akan masih ada di sini sampai 9.45 kalau misalnya ada yang mau bertanya ya. Tapi kalau enggak ya nggak apa-apa. Bisa langsung off aja, nggak usah nunggu saya, oke? Ya, Pak Isnu. Hmm? 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 Biasanya bisa langsung ditimpa, dia langsung ditimpa biasanya. Aman dia, bisa langsung ditimpa kok. Cuma memang kadang-kadang tapi ini jarang terjadi sih, kalau memang dia agak acting up gitu ya, ya bisa ditekan tombol reset, dia akan mengulang lagi dari awal gitu. Tapi nggak harus reset. Ya, jadi upload programnya lalu tekan reset gitu kalau manualnya. Tapi biasanya dia langsung nge-reset otomatis biasanya kalau ada program baru yang diupload. Gitu. Oke, sama-sama. Ya. Kalau di ini kan data. Pak Wibowo kok mic-nya kecil banget ya? Saya kurang jelas loh kedengaran dari tadi. Atau mikrofon ditaruh di Stadion Wibawa Mukti nggak? Oh ya.
Ya, baru agak jelas. Jelas. Ah, Peter, kalau di Arduino kan dari yang bawaan aplikasinya itu kan ada authority sama upload. hmm, Misalnya bisa di diulang Arduino itu udah ada Di program, kita program. ngambil program ada nggak ya? ada example-nya. Ngambil program dari Arduino, dari Ada. misalnya ada microcontroller, kita mengambil programnya gitu, bisa nggak sih? Oh, maksudnya dari board-nya itu Ya misalnya, nggak bisa. Setahu saya nggak bisa ya. misalnya Seperti itu nggak ke bisa. arah upload aja ya mungkin. Iya, itu nggak bisa. Tapi kalau misalnya Anda punya program, misalnya orang lain buat, nah itu bisa diupload. Tapi maksudnya dalam bentuk kode ya. Tapi yang kalau misalnya udah di dalam Arduino sendiri itu nggak bisa. Misalnya Karena ada itu kan microcontroller, kita mau baca microcontroller itu, terus dia download gitu, saya jadi bentuk-bentuk aplikasi, nggak bisa ya? setahu saya sih nggak bisa ya. Kira- Ya, kalau itu bisa. Jadi di Arduino IDE-nya sendiri itu ada beberapa contoh kode yang bisa digunakan. Tapi tadi yang Pak Wiwo maksud tuh mungkin saya punya Arduino board nih, sudah saya program, saya masukkan, saya upload, dan itu sudah saya jalankan. Lalu Arduino board-nya ini, papannya itu, saya kasih ke Pak Wiwo mau ekstrak dari board-nya saya itu, gitu kan Pak Wiwo ya? Iya, bahasanya ngekstrak, iya, dari Ya, microcontroller ekstrak dari situ. ngekstrak kode itu. Nah itu Menunya belum. kan kayak mau reverse engineer ya. Kenapa? Karena biasanya kalau misalnya udah kita upload itu sudah berubah kodenya itu kan ke dalam bentuk machine code ya. Itu tugas compiler itu translate dari kode kita yang high level language itu menjadi machine language 0 dan 1 gitu. Jadi kalau mau reverse engineer-nya kayaknya belum ada deh yang sampai kayak gitu. Belum Nggak, ada menunya. nggak bisa kayak gitu kan. Lebih ke arah upload aja mungkin, jadi Ya. Jadi IC-nya itu nggak bisa kita ambil datanya, mau kita buat dari kode gitu ya? Belum ya? Sejauh yang saya tahu tuh nggak bisa yang seperti itu. Sejauh yang saya tahu kayaknya nggak bisa. Jadi memang makanya kalau misalnya mahasiswa bikin panel project terus disumbangan ke lab, saya selalu bukan ngamuk sih, saya selalu ngomel kalau misalnya nggak dikasih kodenya juga gitu. Ya gimana kalau kalau kita mau modifikasi atau mau memperbaiki kan kodenya nggak ada gitu. Ya karena kita nggak bisa ngekstrak dari boardnya itu sendiri, nggak bisa. Iya, maksudnya kalau ada kan misalnya ada microcontroller apa gitu, mau ngambil ngekstrak datanya itu kan Nggak bisa. nggak bisa ya? Nggak bisa, kecuali ya kodenya itu disimpan di SD card ya, lalu SD card-nya itu terhubung ke Arduino, nah atau ke microcontroller itu, nah bisa dibaca dari SD card itu. Mungkin SD card-nya yang jadiin itunya ya datanya. Jadi kayak storage-nya, jadi kayak flash disk-nya lah gitu istilahnya. Tapi kan langsung baca ke intinya atau Nggak bisa kalau misalnya langsung dari boardnya sendiri nggak bisa. baik nih Sir. Ya, Oke. itu aja mungkin ya. Ya. Terima kasih. Yuk, sama-sama. Ya oke, mungkin daripada